warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube Abi Umi TV. Hari ini kita akan belajar tentang ikatan kimia. Masih bersama dengan Ustadz Lian. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Pada materi ikatan kimia, kali ini kita akan membahas tentang ikatan ion, ikatan kovalen, lalu ikatan logam. Yang pertama, ikatan ion. Ikatan ion itu dapat terjadi antara atom yang melepaskan elektron, yang merupakan unsur logam, dengan atom yang menangkap elektron, yang merupakan unsur non-logam. Contohnya, untuk senyawa litium oksida. Atom litium dengan nomor atom 3 dan konfigurasi elektron 21, dia dapat menjadi stabil dengan melepaskan satu elektronnya sehingga membentuk ion Li positif. Sedangkan atom O dengan nomor atom 8 dengan konfigurasi elektron 26 akan menjadi stabil dengan cara menangkap dua elektron sehingga membentuk ion O2 negatif. Sehingga dalam hal ini satu atom O membutuhkan dua atom Li untuk membentuk ikatan ion. Nah, mari kita perhatikan ilustrasi transfer elektronnya. Nah, atom Li melepaskan satu elektron akan ditangkap oleh atom oksigen sehingga keduanya baik Li maupun oksigen akan stabil. Sehingga keduanya membentuk ikatan Li2O untuk senyawa litium oksida. Contoh yang kedua yaitu senyawa natrium klorida atau yang bisa kita kenal dengan NaCl. Nah, unsur Na dengan nomor atom 11 dan konfigurasi elektron 281 akan cenderung menerima atau melepaskan elektron. Ya, dia akan cenderung untuk melepas elektron. Berapa jumlahnya yang akan dilepaskan? Jumlahnya adalah 1. Sedangkan unsur non-logam Cl dengan nomor atom 17, konfigurasi elektron 287 cenderung untuk menerima elektron sebanyak 1. Nah, proses transfer elektronnya dari atom Na dia akan mendapatkan satu elektron dan ditangkap oleh atom Cl sehingga Na akan stabil dan Cl juga akan stabil konfigurasi elektronnya. Nah, dalam hal ini berarti satu atom Na membutuhkan satu atom Cl untuk membentuk ikatan ion NaCl. Contoh selanjutnya yaitu untuk senyawa magnesium oksida. Unsur logam Mg dengan nomor atom 12, konfigurasi elektron 282 akan cenderung untuk melepas elektron. Jumlah berapa? Karena elektron valensinya adalah 2, berarti dia akan melepaskan sebanyak 2. Sedangkan untuk unsur non-logam oksigen dengan nomor atom 8, konfigurasi elektron 2 dan 6, dia akan cenderung untuk menerima elektron sebanyak 2. Prosesnya seperti ini transfer elektronnya. Nah, dari Mg melepaskan 2 dan ditangkap oleh oksigen yang membutuhkan 2 elektron sehingga keduanya konfigurasi elektron keduanya akan stabil. Nah, dalam hal ini berarti satu atom Mg membutuhkan satu atom O untuk membentuk ikatan MgO, itu magnesium oksida. Contoh yang keempat yaitu ikatan CaCl2 kalsium klorida. Unsur logam Ca dengan nomor atom 20, konfigurasi elektron 2882
akan cenderung untuk melepas elektron. Sebanyak berapa? Karena elektron valensinya adalah 2, berarti dia akan melepaskan sebanyak 2 elektron. Sedangkan unsur non-logam Cl, konfigurasi elektron 287, akan cenderung untuk menerima elektron sebanyak 1. Nah, prosesnya transfer elektronnya seperti ini. Ca melepaskan 2, dikarenakan Cl hanya butuh 1 untuk menangkap 1 elektron yang lain dari Ca, berarti jumlah atom Cl-nya harus ada 2. Nah, dalam hal ini berarti 1 atom Ca membutuhkan 2 atom Cl untuk membentuk ikatan CaCl2, yaitu senyawa kalsium klorida. Contoh selanjutnya yaitu senyawa aluminium oksida, yaitu Al2O3. Unsur logam Al dengan nomor atom 13, konfigurasi elektron 283, cenderung untuk melepaskan elektron. Sebanyak berapa? Karena elektron valensinya 3, berarti dia melepaskan sebanyak 3 elektron. Sedangkan unsur non-logam oksigen dengan nomor atom 8 dan konfigurasi elektron 26, seperti yang sebelumnya, dia akan menerima elektron sebanyak 2. Prosesnya seperti ini. Nah, karena yang dilepaskan dari proses transfer elektron ini, Al melepaskan 3, membutuhkan 2, berarti dia akan seimbang. Agar seimbang jumlah elektron yang dilepas dan yang diterima, maka Al di sini akan melepaskan 6 elektron yang berasal dari 2 atom Al dan ditangkap oleh 3 atom oksigen, yang masing-masing atom oksigen akan menerima 2 elektron. Nah, dalam hal ini berarti 2 atom Al membutuhkan 3 atom oksigen untuk membentuk ikatan Al2 oksida, yaitu senyawa aluminium oksida. Nah, demikian untuk penjelasan terkait ikatan ion. Selanjutnya kita akan membahas tentang ikatan kovalen. Selanjutnya kita akan membahas tentang ikatan kovalen. Apa sih itu ikatan kovalen? Ikatan kovalen itu ikatan yang terjadi antara atom non-logam dengan atom non-logam. Nah, didasarkan pada penggunaan elektron secara bersama-sama. Ikatan kovalen dibedakan menjadi ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, rangkap 3, dan ikatan kovalen koordinasi. Yang pertama adalah pembentukan ikatan kovalen tunggal yang akan kita bahas, yaitu ikatan antara unsur hidrogen dengan unsur hidrogen untuk membentuk ikatan H2. Coba kita perhatikan reaksi yang di bawah antara atom H dengan elektron valensi 1 yang sebelah kiri berwarna hitam elektronnya dan yang sebelah kanan berwarna oranye. Apabila keduanya bereaksi membentuk molekul H2 seperti yang di sebelah kanan. Nah, elektron yang berwarna hitam dan oranye yang berasal dari masing-masing atom hidrogen di sini ini digunakan bersama-sama. Nah, ini yang merupakan ikatan kovalen tunggal karena hanya satu pasang saja. Contoh lainnya antara unsur hidrogen dengan unsur Cl atau klor yang membentuk ikatan HCl. Prosesnya sama seperti pada molekul H2 tadi. Cl membutuhkan 1 elektron, sedangkan hidrogen juga membutuhkan 1 elektron agar stabil konfigurasi elektronnya.
Sehingga apabila keduanya bereaksi membentuk sebelah kanan, elektron yang digunakan bersama juga satu pasang. Bisa dilihat yaitu pada gambar ya, elektron berwarna hitam dan oranye yang berpasangan. Itu elektron yang dipakai bersama ini. Nah, setelah mereka membentuk ikatan, berarti atom H dia akan membentuk duplet. Yang dilingkari ini bentuk duplet. Sedangkan atom Cl akan membentuk oktet, yaitu konfigurasi elektronnya jumlah 8. Yang kedua, ikatan kovalen rangkap 2. Dikarenakan rangkap 2 berarti terdapat 2 pasang elektron yang digunakan bersama-sama. Contohnya, untuk unsur oksigen dengan unsur oksigen membentuk ikatan O2 atau yang bisa kita kenal dengan gas oksigen. Nah, antara atom oksigen yang memiliki nomor atom 8 dan 6 elektron kulit terluarnya, keduanya akan stabil jika sama-sama membutuhkan 2 elektron atau menangkap 2 elektron. Nah, coba kita perhatikan. Yang di sebelah kanan ini terdapat 2 pasang elektron yang dipakai bersama. 2 berwarna hitam berasal dari atom sebelah kiri dan 2 yang berwarna oranye berasal dari atom sebelah kanan. Sehingga terdapat 2 pasang elektron yang dipakai bersama. Selanjutnya, ikatan kovalen rangkap 3. Nah, dikarenakan rangkap 3 berarti ada 3 pasang elektron yang digunakan bersama-sama. Contohnya pada senyawa molekul gas nitrogen, yaitu antara unsur nitrogen dengan unsur nitrogen. Agar stabil, atom N dengan elektron valensinya 5 membutuhkan 3 elektron. Nah, apabila keduanya bereaksi antara unsur N dengan unsur N membentuk ikatan N2. Nah, dapat kita lihat terdapat 3 pasang elektron yang digunakan bersama. 3 elektron berasal dari N sebelah kiri dan 3 elektron yang berwarna oranye berasal dari N sebelah kanan. Nah, keduanya membentuk oktet. Sebelah kiri jumlah elektronnya menjadi 8, sebelah kanan juga menjadi 8. Selanjutnya, ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi di sini, pasangan elektron yang digunakan bersama hanya berasal dari salah satu atom saja. Contohnya, antara molekul NH3 dengan ion H+. Nah, pada molekul NH3 terdapat 1 PeB, yaitu pasangan elektron bebas. Molekul NH3 di sini sudah stabil, N-nya stabil, oktet, terdapat 8 elektron. H juga stabil, terdapat 2 elektron. Nah, sedangkan ion H+ tidak memiliki elektron sehingga belum stabil. Sehingga 1 pasangan elektron bebas yang berwarna oranye ini akan diberikan kepada H+. Hasilnya adalah di sebelah kanan. Sehingga molekul NH3 dengan atom N tetap stabil, elektron valensinya tetap 8, sedangkan ion H+ tadi menangkap 1 pasang elektron sehingga ion H+ tersebut stabil, membentuk NH4 positif. Tandanya untuk membedakan dengan ikatan kovalen yang biasa, kalau kovalen biasa diberi 1 garis, simbolnya untuk kovalen koordinasi tanda panah yang menandakan pasangan elektron ikatan yang digunakan bersama di sini berasal dari salah satu unsurnya saja. Kemudian tentang kepolaran ikatan dari
senyawa kovalen. Nah, kepolaran dari suatu senyawa kovalen itu dapat ditentukan berdasarkan yang pertama, perbedaan keelektronegatifan dari atom-atom yang membentuk senyawa tersebut. Yang kedua, dari bentuk molekul dari senyawa kovalen tersebut. Untuk senyawa kovalen nonpolar, aturannya dapat terbentuk dari atom non-logam yang sejenis atau dua atom non-logam yang berbeda, namun perbedaan elektronegatifannya sangat kecil. Bentuk molekulnya itu simetris, yaitu momen dipolnya 0 sehingga tidak terjadi polarisasi. Bentuk molekul simetris di sini itu seperti cermin. Jadi yang berada di dalam cermin atau di luar cermin itu sama. Apabila kita lipat suatu gambar, kita lipat, lipatan antara yang sebelah kiri dengan sebelah kanan itu akan sama. Contohnya yaitu untuk molekul sejenis ada H2, lalu ada N2, Cl2, O2, F2 dan sebagainya yang dia merupakan senyawa biner yang indeksnya 22. Untuk molekul yang tidak sejenis namun bentuknya simetris, itu ada BeCl2, ada BeF2, ada BH3, BCl3, CH4, CCl4, BCl5, SF6. Selanjutnya senyawa kovalen polar. Aturannya yaitu dua atom non-logam tidak sejenis dengan perbedaan keelektronegatifannya yang besar. Kemudian bentuk molekulnya asimetris sehingga yang di sebelah kiri dengan sebelah kanan apabila kita lipat itu tidak sama. Lalu momen dipolnya lebih dari 0 sehingga terjadi polarisasi. Pasangan elektron ikatannya akan lebih tertarik ke arah atom dengan keelektronegatifannya lebih besar. Misalnya pada senyawa HF, hidrogen fluorida, pasangan elektron yang digunakan bersama yaitu yang berada di tengah ini, dia akan tertarik ke arah F bukan ke arah H, dikarenakan harga keelektronegatifan dari unsur F itu lebih besar daripada H. Contoh lainnya selain HF itu ada HCl, HI, HBr, H2O, NH3 dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ikatan logam yang akan kita bahas. Ikatan logam itu dapat terjadi antar atom dalam unsur logam dengan menggunakan interaksi elektron valensinya. Bisa dilihat pada gambar ion logam yang bermuatan positif di dalam elektron. Menurut teori awan elektron, kristal logam terdiri atas kumpulan ion logam bermuatan positif di dalam larutan elektron yang mudah bergerak. Ikatan logam dapat terjadi antara ion logam positif dan elektron yang mudah bergerak tersebut. Berarti awan elektron antara logam yang satu dengan logam yang lain saja dia hanya bersinggungan, tidak membentuk ikatan. Karena ikatan dia merupakan senyawa logam. Jadi seperti bersinggungan seperti ini antara awan elektronnya. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi hari ini yaitu ikatan kimia itu dapat terjadi antara atom-atom suatu unsur, baik antar atom unsur sesamanya maupun atom dari unsur yang lain. Ikatan kimia ada tiga, yaitu ikatan ion, kovalen, dan logam. Ikatan ion yaitu ikatan yang terjadi antara atom yang melepas elektron yang merupakan unsur logam dengan atom yang menangkap elektron yaitu unsur non-logam. Sedangkan ikatan kovalen itu ikatan yang terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron yang berasal dari atom-atom non-logam yang berikatan. Sedangkan ikatan logam dapat terjadi antar atom dalam unsur logam dengan menggunakan interaksi elektron valensinya.
Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa pada materi ikatan kimia selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.